Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung Anda menonton video ini kapan. Oke, dan kali ini saya satu keluarga ya. Ada Ika di sini, ada Mila bersama adik dan anak saya. Oke, tentunya kali ini kita akan membuat konten lagi. Ya, konten seputar hipnotis ya, bermain dengan imajinasi dan alam bawah sadar. Oke, sudah siap semua ya? Sudah. Oke, dan Ika sudah tahu tugasnya? Sudah. Ya, ketika hipnotis harus apa? Relax. Harus relax ya, ikuti saja apa perkataan saya ya. Maka Ika nanti akan masuk ke alam relaksasi jauh lebih dalam. Oke, relax dulu, ambil nafas dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas dari hidung, buang lewat mulut, ambil nafas dari hidung, dan tidur. Masuk ke alam relaksasi jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ya. 1. Beri warna yang jelas. 2. Beri cahaya yang jelas. 3. Di dalam hati hitung ya 1 sampai 100, maka setiap hitungan Ika akan masuk ke alam relaksasi Ika jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dan 4, petikan jari saya akan membawa Ika tersadar kembali. Dan sebelum tersadar, maka imajinasikan di pikiran Ika, ya, Ika nanti akan menjadi driver, ya, dan akan membunyikan Milan, ya. Tahu kan tugas driver, jangan sampai terjadi kecelakaan, jangan sampai terjatuh juga, ya. Dan petikan jari saya akan membawa Ika tersadar kembali. Oke, silahkan jadi driver dan penumpangnya adalah Milan. Oke. Mau jalan-jalan ke kota. Mau beli apa? Hah? Mau beli apa? Ya, lihat-lihat. Paling ada buah yang enggak. Ya, terus imajinasikan jalan-jalanlah ya, nikmati pemandangan sembari ingin membeli buah tadi ya, karena Milan ingin buah ya. Oke, imajinasikan terus imajinasikan, dan entah kenapa ya di saat Anda menikmati perjalanan ya, entah kenapa sesaat lagi akan ada mobil di depan ya. Tetap jaga keseimbangannya, sekali lagi ada mobil di depan, dan tetap stabilkan juga kecepatannya, tapi kalau stabil ini tidak sampai ke tempat penjual buahnya. Oke, tambahin lagi kecepatannya, tetap fokus di jalanan, tambahin kecepatannya ya, tambah kecepatannya. Oke, tambah kecepatannya, dan terus, dan ternyata mobil di depan ngerem mendadak, terjadilah kecelakaan dan masuk ke alam relaksasi Ika jauh lebih dalam dari sebelumnya. Oke, dan Ika ya sesaat lagi akan terbangun dengan luka-luka karena tadi menabrak sebuah mobil di depan Ika ya. Dan tentunya ya terjadi luka-luka, terserah imajinasikan luka apa saja yang ada di tubuh Ika. Oke, mengerti ya? Petikan jari saya akan membawa Ika kembali tersadar. Kamu nggak baik tadi? Mana luka-luka ya? Iya. Di mana aja? Jelaskan lah luka-lukanya di mana aja. Tangan, Di tangan. di kaki, Apa lukanya apa? baret-baret aja. Baret-baret aja. Oke. Nggak ada luka yang serius? Enggak, Cedera parah juga nggak ada? enggak ada. Nggak ada cedera parah. Oke. Dan saat lagi ya, tentunya tetap ada cedera parah, namun karena habis kecelakaan tidak sadar kalau ada cedera parah. Oke. Dan ada cedera parah ya. Ternyata tengeng ya, di sini ada cedera di leher Ika. Iya. Oke. Terjadi tengeng, dan entah kenapa ya tidak bisa untuk digerakkan. Semakin digerakkan maka akan semakin sakit ya, semakin digerakkan maka akan semakin sakit gitu. Oke, gimana kalau nggak bisa gerakan ini? Susah ya? Susah ya, karena tadi kecelakaan sih nggak hati-hati makanya. Oke, susah ya, makanya harus berhati-hati kalau berkendara. Oke, dan ini ya
Gimana kalau dengan keadaan yang seperti itu masih bisa bersyukur nggak? Bisa. Bisa bersyukur, bisa bersyukur ya. Bisa. Kalau keadaan seperti itu sampai nanti ya selama hidup Ika masih bisa bersyukur? Bisa. Iya, beneran bisa bersyukur. Bisa. Menerima keadaan berarti. Iya. Luar biasa ini. Jadi gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa bersyukur ya, kadang ya dengan keadaannya itu banyak orang di luar sana itu kaget karena biasanya hidup normal, kemudian dengan keadaannya ya dia menjadi kehilangan atau menjadi cacat atau sebagainya. Nah di sini ada edukasinya ya. Nah Ika mungkin bisa bersyukur ya, dan itulah yang harus dilakukan semuanya ya. Dan juga untuk pribadi saya, jadi kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita ya, entah itu keadaan tubuh kita yang seperti apa, karena itkuluni ya, ingat aku maka Tuhan juga akan melihat kita. Jadi kita juga harus bersyukur atas nikmat-nikmatnya, karena fabi agi ala irobikuma tukadiban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Bukan hanya sekali dua kali disebutkan, itu ada 30 kali disebutkan di dalam Al-Quran ya, tepatnya di dalam surat Ar-Rahman ya. Ya, mendustakan nikmat Tuhan nggak sekarang? Enggak. Ingin kembali normal? Nah berarti tadi nggak bersyukur. Berarti kok bilangnya bersyukur dengan keadaan seperti ini. Nggak bisa digerakkan ya? Enggak. Oke, dan tentunya ya satu lagi tetap akan normal lagi. Nah gimana? Sakit. Sakit ya? Ya karena kan semakin dipaksa semakin sakit tadi. Jadi gini, kalau semakin dipaksa semakin sakit. Kalau dipaksa gini nggak bisa, karena akan semakin lama semakin sakit tadi. Nah, gimana tadi? Shock. Shock ya? Shock ya? Iya. Oke. Dan sekarang ya lupakan kejadian tadi pokoknya. Lupakan kejadian tadi. Kita tidak ada apa-apa ya, tidak ada pergi ke kota-kota, tidak ada juga kecelakaan ya. Intinya kita normal semuanya, bisa menggerakkan tubuh kita dengan normal ya. Dan kita juga harus bersyukur ya, edukasi di video ini kita harus bersyukur ya. Iya. Seperti kalau rambut kita panjang kita harus bersyukur di tukang syukur. Gue tukang syukur ya. Tukang syukur. Oh, tukang syukur. Oke. Cukur tahu cukur? Jerawat bahasa Jawanya cukur. Kok syukur? Kukur. Kukur. Pelawak itu ada yang namanya kukul arwana. Syukur. Oh, tukul. Gatel kudu ditukul. Syukur. Oh, kukur. Oh. Kukur Bima Energi Rosso. Kuku Bima. Oh, kuku Bima. Iya, ketara minane kuku Bima. Oke, gitu ya. Ada closing statement dari Milan? Rasa ngomong loh. Ada closing statement apa gitu? Yang selalu bersyukur ya. Pokoknya selalu bersyukur aja lah. Contoh lah, kita kasih contoh lagi ya di dalam anggota tubuh kita. Ika punya bulu hidung? Punya. Nah, itu juga rasa syukur kita. Coba kalau Tuhan nggak mengasih bulu hidung, ya segala kotoran akan masuk ke paru-paru kita dan kita akan mudah sakit, bahkan kita meninggal. Coba Ika gini, ya bisa ditekuk? Bisa. Nah, bisa ditekuk, ya. Ini juga nikmat Tuhan, ya. Karena tanpa persendian yang diberi Tuhan, maka kita tidak akan bisa beraktivitas. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ya entah kenapa ya. Entah kenapa ini ya tangan Ika nanti tidak bisa ditekuk. Nah, entah kenapa tangan Ika. Coba ditekuk. Gak bisa. Nah, ya kayak gini ya. Nah, maka ya mumpung kita diberi nikmat persendian oleh Tuhan, maka kita harus bersyukur ya. Coba kalau nggak bisa gerak seperti ini ya. Ya, bisa lagi. Nah, kita punya apa lagi ya? Punya mata ya. Nah, bersyukur. Bersyukur. Dengan mata biasanya melihat apa? Uang. Melihat apa? Melihat apa saja. Melihat apa saja ya. Ya gunakan penglihatan ini secara positif tentunya. Ya, jangan melihat untuk hal-hal yang negatif. Punya telinga bersyukur? Bersyukur. Bersyukur. Ya, karena tanpa telinga tentunya kita tidak bisa akan mendengar, seperti kita nggak akan komunikasi seperti ini.
Karena saya ngomong kalau tidak bisa mendengar maka tidak mendengar, maka dinamakan Cek. gudeg ya, makan dari Jogja. Tui. Kue gudeg. Oh, gudeg. Gudeg. Kue dedek. Oh, gedeg. Gedeg ya lo, rumah dari anyaman. Gedek. Oh, gedeg. Oh. Oke, punya apa lagi ya? Punya mulut. Ya, punya mulut kita harus bersyukur. Oke, karena kalau kita tidak punya mulut, kita tidak akan bisa berbicara, maka akan bisu. Nah, bisu lain jegok-jegok. Kayak asu. Ya, kita akan bisu ya. Makanya harus bersyukur. Ya, punya mata, atau kita harus memandang. Tadi wis dong mata. Wis loh, wah aku lali. Ya, punya pikiran juga harus bersyukur ya, karena ya seperti tadi lali kan berarti juga lupa. Punya mata harus bersyukur ya, karena kalau tidak bersyukur kita tidak bisa melihat, maka apa? Buta. Oke. Dan entah kenapa ya. Nah, seperti ini semakin lama ya dipaksa maka semakin sakit, semakin lama dipaksa maka akan semakin